kasih buat keluargaku. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sore malam hari ini kami datang Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami merendahkan hati kami. Mungkin kami merasa seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Kau tahu kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Tetapi dikatakan kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi buat kami. Mari angkat tangan kita sama-sama. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin Tuhan Yesus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku akan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Amin Tuhan, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku akan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan
Tuhan adalah kekuatanku. Amin Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, nama yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Bersama dengan Tuhan kita mau terbang tinggi. Pujian ini mengatakan walaupun bumi bergoncang. Kalau hari-hari ini hal yang kita dengar mungkin goncangan demi goncangan, hal yang gak pasti yang kita terima dalam hidup kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan kita ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Sebab kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kembali, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, damai yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, damai yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Sama-sama kita katakan amin. 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 Bersama dengan Tuhan, andalan kita, kekuatan kita, pengharapan kita. Amin. Haleluya. Ada sukacita sore malam hari ini. Walaupun kayaknya banyak teman-teman kita yang gak datang nih kayaknya sore hari ini ya, karena kelelahan atau lain sebagainya, habis liburan kali ya. Oke, gak apa-apa ya. Kasih salam dulu. Katakan sukacita Tuhan, kekuatan kita. Kasih salam saudara, satu sama lain. Sukacita Tuhan, kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Walaupun di luar menyeramkan ya saudara ya. Saudara mungkin banyak dengar-dengar berita perang begitu kan ya. Lalu katanya BBM, walaupun puji Tuhan ya, di kita bensin belum ada yang bergerak naik nih gitu ya. Kayaknya mengkhawatirkan sekali gitu ya. Tetapi biarlah hari-hari kita tetap bersandar, mengandalkan Tuhan. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan di depan kita, kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita buat setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau ada dalam hati. Sukacita surga nyata penuh. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakankah di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan batas semangatku, takkan hilang. Amin. Katakan haleluya, kau ada dan bagimu sukacita surga nyata. Amin. Sambil naikkan pujian ini, sambil kasih salam. Amin. Katakan kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Sesuai pujian ini. Amin. Sambil kasih salam, sambil kasih kekuatan satu sama lain. Amin. Mari katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah. Amin. Takkan hilang. Amin. Katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita lebih lagi. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan. Takkan patah semangat kami Tuhan, takkan hilang kekuatan kami. Haleluya, kau ada dalam sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita nyata di hidupku. Katakan sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Takkan patah semangat kita saudara. Ya, tidak akan hilang kekuatan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan jauh lebih mengenal setiap kita. Amin. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Katakan saudara sendiri, Allah bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Katakan oh 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 oh. Kerahkanlah
Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin Tuhan, tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi ya, katakan Allah bangkit. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat. Yes Lord, Allah dahsyat. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudus. Oh 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 oh. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan yes. Yes, amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada sukacita, amin, sore hari ini. Amin. Biarlah sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan setiap kita. Dan dalam kita menjalani kehidupan ini, biarlah kita selalu ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu rindu untuk memenuhi kehidupan setiap umatnya dengan berkat, dengan kasih, dan dengan kekuatan. Seringkali kita lupa ketika mata kita melihat masalah, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, semuanya buyar. Tapi malam hari ini biarlah kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengenal milik kepunyaannya. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Dan biarlah malam hari ini kita mau belajar satu pujian. Pujian ini pujian lama. Kusadari Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku.
Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Saudara sudah bisa ikuti pujian ini? Kita coba lagi sama-sama ya saudara ya. Dari awal pujian ini sangat berkesan sekali hari-hari ini. Katakan, terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Biar musik saja naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan bahwa Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Dalam masa-masa sulit kami, dalam masa-masa terkelam hidup kami Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Bahkan dikatakan ketika kekuatan kami habis Tuhan, ketika harapan kami sudah hampir tidak ada lagi, tapi justru di sana Engkau hadir Tuhan. Berikan kami hati yang peka Tuhan, hati yang selalu ingat bahwa Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan kembali sekali lagi pujian ini. Katakan, terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang Tuhan, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti
dalam hidup. Kerinduanku, kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidup. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, sampai akhir hidupku. Kami menyatukan segenap hati kami pada sore ini Tuhan. Kembali kami mengucap syukur buat satu hari yang baru, hari Minggu, di mana kami bisa mengadakan sabbatical bersama dengan Tuhan dan beribadah, menaikkan setiap pujian, penyembahan dan doa kami, membawa segenap kehidupan kami kembali dalam pelayanan, berjumpa dengan sesama teman-teman, saudara-saudara seiman, menguatkan kami satu sama lain ya Tuhan. Bahkan tiba saatnya buat kami untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tibakan hamba-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Apa yang dipersiapkan Tuhan sampaikan dengan bahasa yang sederhana, supaya kami bisa memahami dan mengerti akan isi hati firman Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai pengkhotbah sejati akan berbicara pada kami semua dari hati ke hati, sesuai dengan kedatangan kami dan kebutuhan kami masing-masing, agar kami semua dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada sore ini. Kami siap buat firman-Mu Tuhan, sucikan kuduskan kami semua, kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatan. Pada sore ini saya bisa kembali melayani Anda semua dan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua ya. The Lord knows you. Tuhan mengenal kita semua, Tuhan mengerti isi hati kita, dan Tuhan mengenal apa yang menjadi tantangan dan kebutuhan setiap kehidupan kita ya. Dalam kaitan dengan Nahum 2 ayat yang ke-7 yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan sore hari ini, saya ingin membahas satu bagian daripada firman Tuhan buat kita sekalian. Saya ingin membahas apa yang menjadi hal yang sangat praktikal daripada apa yang Tuhan kenal dari setiap kehidupan kita ya. Saya ingin membahas satu bagian firman Tuhan sebelum kita masuk lebih dalam daripada firman Tuhan sore ini. Saya ingin setiap kita
membawa pulang satu frase sederhana ya, yaitu kunci Daud. Katakan sama-sama 2, 3. Kunci Daud ya. Ini adalah satu kata atau kalimat pendek yang menjadi rema dalam hidup saya dari tahun lalu dan lanjut ke tahun ini, saudara. Dan itu membuat saya paling enggak merasa atau mengalami hidup yang lebih enteng dalam menjalani hari demi hari ya. Apalagi 2025 dan katanya 2026 juga enggak tambah mudah katanya sih. Betul enggak sih Pak? Kata orang perbankan gimana? Ekonomi enggak begitu berubah banyak katanya sih ya. Apalagi kalau Om Donald Trump masih ngebom Persia itu ya, Iran ya. Harga minyak naik, Selat Hormuz ditutup, emas naik, lagi turun ya. Nanti naik lagi kayaknya. Yang pasti IHSG anjlok Om. IHSG, kripto anjlok ya, ekonomi juga sulit, daya beli masyarakat berkurang. Tapi lebaran macet-macet aja tuh ya. Macet-macet aja lebaran Maya. Mungkin banyak yang belum pulang juga nih, atau pulang hari ini jemaat ya. Dari kampung masing-masing ya. Nah paling enggak frase kunci Daud ini betul-betul membuat saya percaya bahwa Tuhan mengenal setiap jalan hidup kita. Dan kita pun mesti mengenal jalan-jalan Tuhan bagi hidup kita semua ya. Nahum 1 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dan Ia memelihara orang yang berlindung padanya. Amin. Dia mengenal, Tuhan kita mengenal orang yang berlindung kepadanya. By the way, saya punya PowerPoint, nyampe gak sih? Enggak ya? Ayo gak apa-apa lah, ayat-ayat aja yang penting ya. It's okay gak apa-apa. Nah, Tuhan itu baik, katakan sama-sama 2, 3. Ini sebuah fondasi yang kita harus pegang kuat. Bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ketika ekonomi mengalami kesesakan, ketika kesehatan kita mengalami kesesakan, ketika bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan pun mengalami kesesakan, kita mesti tetap percaya di dalam kesesakan dan kesusahan itu Tuhan tetap baik. Katakan Tuhan tetap baik. Dan Dia memelihara orang yang berlindung kepadanya. Tuhan menjaga dan memelihara setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan berakar kuat di dalam Dia. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan 8, Wahyu 3 ayat 7 dan 8, kita lompat ke kitab Wahyu ya. Apa sih konkretnya kalau Tuhan itu baik? Apa sih konkretnya bahwa Tuhan memelihara orang yang berlindung kepadanya di dalam masa-masa kesusahan atau kesesakan ya. Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Katakan Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Katakan kunci Daud. Nah itu frasa yang penting banget buat sore ini ya. Kunci Daud. Apa bunyinya kunci Daud? 2, 3. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu frase kunci Daud. Kalau Tuhan buka, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, gak ada yang bisa buka. Kemudian ayat yang ke-8, aku tahu, the Lord knows you. Tuhan tahu segala pekerjaanmu, segala pelayananmu, segala usahamu, segala visi-visimu, segala game planmu, bisnis planmu, Tuhan tahu. Kemudian Tuhan berkata, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan ekonomi kita enggak seberapa, kekuatan jaringan kita enggak seberapa, kekuatan apapun yang kita punya tidak seberapa, tapi engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini mesti kita pegang jadi rema di hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita punya tidak seberapa. Tuhan tahu apa yang kita pegang tidak seberapa. Tapi yang Tuhan lihat adalah
engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Ini adalah firman yang sangat spesifik yang Allah berikan kepada jemaat di Philadelphia. Poin nomor 1 ya. Boleh lompat ke poin nomor 1. Next slide terus ya. Nah, jemaat Philadelphia, saudara. Tuhan tahu semuanya, the Lord knows. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita, dan spesifik buat malam ini, buat sore ini saudara, Tuhan bicara kepada jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang small but faithful, kecil tapi setia. Kekuatanmu tak seberapa, engkau kecil tapi setia. Dan karena engkau setia, Allah tidak punya keberatan, objection atau teguran apapun juga. Ini adalah jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan tahu seperti apa ini jemaat. Dan Tuhan lihat kekuatannya enggak seberapa. Jangan kecil hati, saudara. Kalau kita merasa ya kita masih apalah, di kantor jabatan kita enggak seberapa, dalam dunia bisnis modal kita enggak seberapa, dalam pergaulan koneksi kita juga enggak seberapa, dalam pengalaman kita juga enggak seberapa. Tuhan tahu kok itu semua. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Hiduplah dengan segala keterbatasan yang ada tanpa menyangkal nama Tuhan. Jangan bilang, ya Tuhan kenapa cuma segini, dia kok segono. Ya Tuhan kenapa aku begini, dia kok begitu. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang jangan sangkal Tuhan. Aku tahu kekuatanmu enggak seberapa. Tapi kalau kita tidak menyangkal nama Tuhan dan tetap menuruti firman Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan kepada jemaat Philadelphia, dia akan berikan kepada kita juga. Next slide. Ada 7 jemaat Bapak Ibu sekalian ya, Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, dan Smyrna dan juga Philadelphia. Dari 7 jemaat nih, 5 ini saudara punya keberatannya masing-masing. Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia, Tuhan punya keberatannya masing-masing. Ini semua jemaat yang kompromi, yang merambatkan akarnya ke sungai yang bagus, tapi juga akar yang lain ke sungai yang toksik. Mengandalkan Tuhan tapi juga pegang ajaran sesat. Mengandalkan Tuhan tapi pegang ajaran Bileam. Mengandalkan Tuhan tapi ada Isabel di situ. Mengandalkan Tuhan tapi juga mengandalkan kekuatannya, keuangannya dan kekayaannya, jemaat Laodikia. Jadi ini adalah jemaat yang kompromi Allah dan dunia. 5 ini, Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia. Tuhan tahu. Tapi ada 2 jemaat yang menarik. Smyrna, Tuhan gak punya keberatan sama sekali. Ini adalah jemaat yang setia di tengah kemiskinan dan penganiayaan. Dan Philadelphia, jemaat kecil tapi setia memelihara firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Menghadapi 2026, kalau kita merasa tidak berdaya dengan semua kekecilan yang kita punya, keterbatasan yang ada, ingat loh, kita tetap punya Tuhan. Amin. Dan kepada jemaat Philadelphia, Allah memberikan kunci Daud. Next slide. Kunci Daud. Katakan 2, 3, kunci Daud. Slide selanjutnya, tolong. Kenapa disebut kunci Daud? Apa sih kunci? Kunci itu bicara mengenai power and control. Kunci itu bicara mengenai kuasa dan kendali. Uang penting gak? Penting. Ada yang gak penting? Ada yang gak butuh uang? Saya butuh. Kasih saya kalau Anda gak butuh ya. Saya masih butuh ya. Uang penting gak? Penting. Tapi ingat, uang bukan kunci. Jaringan penting gak? Network, orang kuat, orang hebat, penting gak? Penting. Tapi ingat loh, itu bukan kunci. Pengalaman, pengetahuan, penting gak? Penting. Tapi itu bukan kunci. Kuncinya adalah Tuhan yang pegang kunci Daud. Kenapa sih kunci itu penting? Sudah, saya kasih sedikit cerita ya. Baru-baru ini kan ada satu Taipan Indonesia dipanggil Tuhan ya. Yang punya jarum tuh. Itu 700 turunan mungkin gak akan habis. Bukan 7 turunan, 700 turunan mungkin gak akan habis uang itu ya. Kalau tiap hari dimakan beliin cendol saudara. Gak akan habis tuh. Saudara, sekaya-kayanya orang, punya uang banyak, tetap uang bukan kunci. Kalau Tuhan sudah kunci ya selesai hidupnya hari itu. Betul apa enggak? Sekaya-kayanya orang,
Tetap uang tidak bisa membuka pintu kesempatan dan umur panjang. Nggak bisa. Saya punya om nggak kaya sekaya dia, biasa-biasa aja. 95 tahun hari ini umurnya. Masih sehat, masih olahraga tiap minggu tuh. Ya saya lihat punya uang banyak juga nggak jaminan kok. Nggak bisa memperpanjang sehasta daripada usia kita. Punya uang banyak boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi ingat itu bukan kunci. Setuju ya? Itu bukan kunci. Orang kuat bagaimana orang kuat? Orang hebat gimana tuh? Boleh nggak punya kenalan orang kuat, pejabat, orang hebat, berkuasa? Boleh-boleh aja. Tapi ingat, itu bukan kunci. Hari Kamis saya ketemu satu teman saya, saudara. Dia punya 10 showroom mobil. Ini bukan orang nggak punya duit. Kalau main ke rumahnya di meja dia semua meja satu tumpuk itu STNK mobil, saudara. Kan dia mesti beli cash kan, kalau nggak rugi. Kalau dia beli pakai uang bank ya rugi, kena bunga. Dia mesti punya cash dan dia punya 10 showroom. Satu mobil bisa isi 20 mobil, saudara. Dia punya masalah dengan yang punya showroom lain yang juga gede. Dia besar, punya masalah dengan yang punya showroom besar juga. Orang kuat punya masalah sama orang kuat, nggak selesai tuh. Teman saya bilang gini, kita orang kuat, dia orang kuat, masalah nggak selesai. Kita mesti cari orang yang lebih kuat lagi. Kalau kata Ahok, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pejabat, katanya begitu ya. Maka dia cari pejabat tuh. Dia ketemu polisi dengan satu jabatan tertentu, minta tolong, karena ini pejabat punya kuasa, selesai dia punya masalah. Selesai, saudara. Setelah selesai dia punya masalah, itu pejabat polisi tiap hari anak buahnya main ke dia punya showroom, tiap hari. Ngapain? Bukan nunggu MBG, sudah pasti. Sampai teman saya nggak berani datang ke showroom. Kalau datang ke showroom ada aja yang diminta, ada aja. Yang terakhir itu pejabat pinjam mobil Innova Zenix yang baru tuh, pinjamnya seminggu ngomongnya, 2 bulan nggak dibalikin. Mau ngambil susah setengah mati, kayak kita yang punya hutang sama dia. Sampai teman saya bayar pengacara 60 juta untuk ambil mobil, which is dia punya itu mobil. Tiap ditagih belum selesai, mau diambil belum beres, ada di mana, puyeng saudara, puyeng. Akhirnya dia mesti bayar pengacara hanya untuk ambil mobil aja, bayangin loh. Makanya punya pejabat, punya jabatan, penting nggak? Penting. Boleh nggak? Boleh, tapi bukan kunci. Uang menyelesaikan sebuah masalah, menciptakan masalah yang baru, betul apa enggak? Jabatan menyelesaikan sebuah masalah, tapi menciptakan masalah yang baru, sudah pasti. Jadi saya merenung, memang itu bukan kunci sih. Kita hidup mau kejar apa sebetulnya? Kita mau kejar apa kalau bukan kejar Tuhan lebih dalam? Dia paling tahu apa yang ada pada kita. Mau sepakat gak dengan Tuhan? The Lord, you know me. The Lord knows you. Tuhan tahu hidup kita. Dan Tuhan bilang yang kamu punya sedikit dan kecil. Ya udah. Mau sebanyak-banyaknya uang kita, di mata Tuhan mah tetap aja kekuatanmu tak seberapa. Mau setinggi-tinggi jabatan kita, di hadapan Tuhan tetap aja kekuatanmu gak seberapa. Jangan sombong. Jangan merasa aku punya jabatan, aku punya uang, aku punya pengalaman, aku punya pengetahuan, aku hebat. Nanti Tuhan tutup pintu, selesai loh. Selesai. Pengetahuan kita rasa penting, memang penting. Tapi ingat, banyak teman-teman saya sekolah S3 di Amerika, saudara. Lanjut ke Belanda dan Jerman. Ujung-ujungnya belajar Alkitab, jadi gak percaya Alkitab. Belajar Tuhan, jadi gak percaya Tuhan. Saking pinternya. Itu saya dibanding sama mereka, kita sama-sama S3. Saya kalah, saya gak bisa bahasa Jerman, saya gak bisa bahasa Belanda, saya gak bisa bahasa Arab. Mereka fasih. Makanya kalau ada pendeta, doktor, betul-betul doktor itu saudara ya, bukan jago bahasa roh, bukan. Harus bisa bahasa Inggris sudah pasti. Jerman, Belanda itu mandatori itu. Sebab buku-buku teologi yang bagus ya bahasa Belanda dan Jerman. Itu loh. Kalau bahasa Inggris sudah terjemahan semua. Tapi kan zaman sekarang bahasa roh aja langsung doktor ya. Itu mujizat, tanda-tanda heran gitu. Akhir zaman. Jadi saya bilang aneh ya. Makin pintar jadi gak percaya Tuhan. Dan dia berani tantang siapapun yang mau debat sama dia. Belum tentu saya juga menang, belum tentu.
Tapi yang saya tahu, dia jadikan pengetahuan sebuah kunci dan Tuhan tutup akhirnya. Pengetahuan itu membuat dia jadi nggak percaya sama Tuhan. Jadi ateis atau paling bagus agnostik gitu aja. Saya bilang, udahlah, uang kita sebanyak-banyaknya atau sesedikit-sedikit tetap aja kecil di mata Tuhan. Jabatan kita mau tinggi mau rendah di mata Tuhan mah nggak seberapa. Pengetahuan kita yang luas atau yang dangkal buat Tuhan cetek semuanya. Kita mesti kembali kepada Tuhan. Yang empunya kunci, dia punya kuasa. Kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Andalkan Tuhan saja. Amin. Sebab kunci itu bicara power and control. Satu saat saya pulang ke rumah dari pelayanan dari Jakarta, pulang ke Gading Serpong, saudara. Pulang sampai rumah sekitar jam 2, jam 3 pagi, subuh. Memang hari itu saya pelayanan beberapa kali Jakarta sampai jam 12 malam khotbah ya. Pulang sampai rumah jam 2 lebih. Waktu saya mau masuk saya lupa, gak ada kunci saudara. Biasa di dalam kunci mobil saya ada kunci rumah. Tapi hari itu saya bawa satu kunci mobil yang gak ada kunci rumahnya. Baru sadar waktu sampai rumah. Gak ada kuncinya, gak bisa masuk. Saya telepon saya punya istri tuh. 2-3 kali gak diangkat. Wah silent nih, dia tidur. Saya telepon mbak saya. Berapa kali ditelepon gak diangkat. Wah pasti silent dan tidur semua. Akhirnya ya saya tidur di mobil. Yang punya rumah saya, yang bayar saya, PAM, PLN, PKL, sampah, satpam, yang bayar saya. Sertifikat rumah namanya nama saya, yang pegang kunci mbak. Gitu. Saya yang punya rumah gak bisa masuk sebab gak ada kunci. Mbak itu gak seberapa kekuatannya, bukan siapa-siapa, tapi sebab saya berikan kunci rumah dan mandat jam 10 malam kunci, jam 6 pagi buka, dia lakukan dengan taat, saya pun gak bisa ngapa-ngapain. Pagi-pagi dia buka kunci, lihat ada mobil saya, dia intip pada saya, dia ketok. Kok tidur di mobil? Iya kamu kunci sih, kan suruh engkau kunci. Iya juga sih. Gak bisa salin siapa-siapa. Saya kasih otoritas, saya kasih kunci rumah saya kepada dia. Maka dia bisa ngunciin yang punya rumah, bayangin aja tuh. Bukan salah dia, tapi membuat saya teringat kunci Daud kayak begitu tuh. Mungkin yang punya bukan kita, mereka bisa lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat, tapi kita punya Tuhan yang empunya kunci. Itu pegangan kita saudara. Amin. Maka melekatlah kepada Tuhan. Dia tahu hidup kita, dia tahu semua pergumulan kita, dia tahu pintu-pintu yang terbaik buat kita ya. Next slide. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab yang punya kunci kan dia, bukan kita. Next slide. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Setelah Saul disingkirkan, siapa sih yang disingkirkan? Saul. Siapakah Saul? Raja di Israel. Secara fisik satu pundak lebih tinggi daripada kebanyakan orang Israel. Secara fisik dia paling tinggi besar. Secara jabatan dia raja. Secara kekuatan militer di tangan dia. Pengalaman, birokrasi, dia jagonya. Keuangan ekonomi, dia punya paling banyak, namanya juga raja. Saul adalah tokoh yang tidak ada tandingan dan bandingannya di Israel. Secara fisik, secara militer, secara finansial, secara jabatan kekuasaan, secara pengalaman, dia lebih dari banyak orang. Tapi kalau Tuhan singkirkan, selesai, sudah selesai. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, sekaya-kayanya orang, kalau Tuhan singkirkan, Tuhan kunci pintu, game over. Ada amin? Game over. Mungkin Saul gak pernah menyangka dia game over. Dia rasa dia akan raja sampai matinya barangkali. Tapi kalau Tuhan sudah kunci, selesai sudah. Dan Tuhan buka kepada Daud. Masih yang tadi. Back slide. Mundur satu. Allah mengangkat Daud. Siapakah Daud? Anak bungsu 7 saudara. Siapakah Daud? Gembala kecil, hanya 2-3 ekor kambing domba. Siapakah Daud? Orang yang tingginya cuma 150 cm,
Saul itu mungkin 2 meter. Imut-imut, unyu-unyu, kemerah-merahan mukanya. Kan gitu ya. Kata Alkitab, even orang tuanya aja gak percaya sama dia tuh. Waktu Nabi Samuel datang ke Bethlehem, ketemu Isai, dikatakan, "Hei ayah Isai, di mana semua anak-anakmu? Panggil semua ke sini." Kenapa? Salah satu dari mereka akan Tuhan pilih jadi raja. Anak pertama, kedua, ketiga, Eliab, Abinadab, Syama. Ini pasukan perangnya Raja Saul. Mereka adalah jenderal-jenderal gagah perkasa. 4, 5, 6, 7 anak Isai gembala semua. Waktu dipanggil Samuel, 6 dari 7 anak dibawa. 1 ditinggal, namanya Daud. Bayangin aja loh. Papanya aja ya gak percaya anaknya yang bungsu punya potensi jadi raja. Zaman dulu di Israel saudara, kalau seorang ayah udah gak percaya sama anaknya, artinya ini anak punya masa depan selesai sudah. Anak saya Shannon, misalnya dia mau kerja nih. Om kita punya perusahaan, mau ngelamar. Saya ngomong ini, "Om, anak saya ini ya, malas, bangun telat, suka bohong, suka nyolong." Kalau papanya ngomong gini, keterima apa enggak? Papanya aja udah gak percaya sama anaknya. Gimana orang bisa terima? Itu loh sikap Isai kepada Daud. Dengan tidak diajak Daud ketemu Samuel, menunjukkan bahwa Isai aja sebagai papa gak percaya. Daud dibully sejak masa mudanya oleh ayahnya, dibully oleh kakaknya, dibully oleh rajanya, dan dibully oleh musuhnya. Hidup Daud ini betul-betul kecil, literally kecil. Ayahnya bully, kakaknya bully, rajanya bully, musuhnya Goliat juga membuli Daud. Kakaknya ngomong gini sama Daud, "Kamu ini orang jahat, dombamu 2-3 ekor. Di mana kamu simpan itu semua? Ngapain kamu kesini? Mau nonton kita tempur?" Kakaknya aja membuli Daud loh. Raja Saul, mana mungkin kamu bisa menang lawan Goliat? Dia seumur hidupnya ngebacok orang gitu loh. Kamu seumur hidup cuma kasih makan kambing domba, gimana bisa melawan dia? Goliat ngomong, "Hei, anjing ke aku. Sampai ini bocah tengil kecil ini datang menghadapi aku, gak ada musuh yang lain." Daud ini ya betul-betul direndahkan dan dikecilkan oleh semua orang. Makanya kenapa kuncinya kunci Daud, bukan kunci Musa, bukan kunci Abraham, bukan kunci Petrus, bukan kunci Paulus. Kenapa kunci Daud? Sebab dia adalah orang yang tidak diperhitungkan, tapi dapat karunia kunci Daud. Kunci Tuhan di hidup dia. Amin saudara. Kunci ini penting tuh. Makanya menatap 2026 ya, saya lebih enteng. Saya bilang, kalau Tuhan buka, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, gak ada yang bisa buka. Donald Trump memang berkuasa, tapi kan gak lebih hebat daripada Tuhan, ada amin. Bos di kantor mah gak seberapa lah, ya gak sih? Apalagi sesama kolega yang suka jilat pantat bos, injak kepala orang. Kalau Tuhan kunci mereka, selesai sudah. Tapi kalau Tuhan buka, jalanin dulu aja. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus penuh harap pada Tuhan. Daud ini ya, kenapa dipilih Tuhan? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang apa? Yang berkenan di hatiku, itu loh. Itu garis bawahnya. Berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ini tipikal jemaat Philadelphia. Kecil, sederhana, tak berdaya, tapi setia kepada Tuhan dan kepada kehendaknya. Setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Makanya Allah pilih Daud. Dan kunci itu diserahkan kepada Daud jadi raja dan kepada jemaat Philadelphia untuk membuka dan juga menutup. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya gitu ya, jahat sama kita, seperti ayah Isai jahat sama Daud, udahlah, biarin aja. Amin. Kita yang udah kerja mati-matian di kantor, datang lebih pagi, pulang lebih malam, dia yang dapat bonus, bukan kita. Rasanya hidup gak adil, memang hidup gak adil. Tapi kan kita punya Tuhan yang matanya melihat. Amin. Kalau kita komplain terus-terusan, iri hati sama mereka, kita jadi gak damai. Kita mesti punya sebuah prinsip. Memang Tuhan buka dan Tuhan tutup kok. Tuhan izinkan, Dia punya kuasa, Tuhan punya otoritas. Satu teman saya ditipu orang 200 juta. Saya bilang mau digimanain lagi, mau pakai dukun.
dosa antar kita. Belum tentu uangnya balik. Mau pakai apa? Kamu kesel, uangmu nggak balik. Kamu sumpah serapah, tetap uangmu nggak balik. Ya udah, jadi mesti gimana sikap kita? Relain aja, saya bilang. Kalau emang udah dibawa kabur dan nggak bisa balik, ya sudah, ya sudah. Tuhan izinkan dia ambil, seperti Ayub diambil oleh iblis. Ya udah, Ayub bilang dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Nggak bersungut-sungut, nggak mengeluh, nggak menggerutu, nggak menyalahkan Tuhan. Dia terima semuanya sebagai kedaulatan Tuhan. Ujung-ujungnya kan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Amin. Daud dibully ayahnya, Allah izinkan. Dibully kakaknya, Allah izinkan. Dibully rajanya, Allah izinkan. Dibully musuhnya, Allah izinkan. Ketika diangkat oleh Tuhan dalam sekejap, rakyat menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan. Semua cuma timing aja kok. Semua cuma waktu aja. Dunia ini berputar. Dan Allah tahu menyimpan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tepat pada waktunya. Amin. Jadi hari ini kalau ada teman diangkat duluan, dapat duluan, menang duluan, biarin aja. Kalau mereka maju duluan, unggul duluan, enggak apa-apa. Bilang sama-sama, enggak apa-apa. Biarin aja. Kita mah setia aja sama Tuhan. Amin. Anggap aja Tuhan belum buka buat kita. Enggak apa-apa kok. Ini hidup bukan masalah siapa lebih cepat. Saya udah enggak dalam tahap siapa lebih cepat. Saya enggak pusing siapa lebih cepat. Tapi yang penting saya tepat apa enggak. Tepat apa enggak. Tepat apa enggak. Bukan siapa lebih cepat hidup ini. Cepat kalau salah sasaran pun lebih cepat nyasarnya kok. Kita mesti tepat. Kita mesti tepat. Amin. Next. Lanjut ya. Ini yang paling penting dari 4 poin yang saya mau bagi buat kita semua ya. Buka dan tutup. Kalau Tuhan buka artinya God's direction. God's confirmation. Kalau Allah buka itu Allah kasih konfirmasi. Kalau Allah tutup, God's rejection adalah God's protection. Dia tutup, dia lindungi kita, dia jaga kita kok. Makanya mau Allah buka, mau Allah tutup, semua sama baiknya. Kadang kita suka dualisme, karena manusia maunya buka, kita anti yang namanya tutup. Nggak bisa. Kalau ikut Tuhan, baik dibuka, baik ditutup, semua sama baiknya. Sebab yang buka tutup, Allah yang baik. Amin. Kalau dia baik, dia tutup dengan sebuah alasan baik, dia buka juga dengan sebuah alasan yang baik. Jadi kalau Allah buka, Allah kasih konfirmasi, kita mesti maju, jangan ragu. Kalau kita ragu, Yakobus bilang, orang mendua hati nggak dapat apapun dalam hidupnya. Januari 2025 tahun lalu, ada satu teman saya datang sama saya, dia bilang gini, gimana nih anakku nih, kenapa? Mau sekolah, jurusannya susah, biokimia, molekul, apalah gitulah pokoknya. Pokoknya yang sulit gitu loh. Di mana? Di Inggris. Ih jauh amat, iya. Cuma di situ yang terbaik di dunia ini sekolah itu. Jurusan itu cuma di situ katanya. Terus gimana? Ya gimana ini? Inggris jauh, anak perempuan satu-satunya. Pound sterling juga mahal. Terus kan Inggris banyak orang yang rasis. Aduh pusing saya katanya. Saya bilang udah doain aja. Lihat apa kehendak Tuhan. Ya udah kita doain dah. Anaknya pintar emang. Les belajar. Bulan Mei dikasih kabar, keterima dapat beasiswa. Dapat beasiswa, orang tua datang lagi sama saya bilang gini, Van, dapat beasiswa, gimana ini? Saya bilang, lu udah doa, anakmu udah belajar, Tuhan buka pintu, konfirmasi, dapat beasiswa, kirim udah. Kirim, jangan tahan-tahan. Tapi ini anak perempuan, udah kirim. Nanti dia punya teman apa enggak? Jangan khawatir. Nanti gimana biayanya? Jangan takut. Kalau Tuhan udah buka, yuk nggak maju, hilang kesempatan, pintu ketutup. Belum tentu tahun depan kebuka lagi loh. Belum tentu seumur hidup dia kebuka lagi. Bingung dikirim akhirnya. Sebab kalau Tuhan buka pintu, Tuhan kasih konfirmasi, kirim aja. Gimana di balik pintu, terserah Tuhan. Sekarang nih anak nih udah setahun lewat nih, jadi asisten dosen, dapat gaji, punya teman bule, lagi mau jalan-jalan keliling Eropa. Bayangin loh saudara. Yang ditakutkan sama sekali nggak terjadi. Memang
Waktu pintu kebuka, ada apa di balik pintu kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan udah buka, kita mesti melangkah dengan iman. Gas, all in, jangan ragu. Kalau kita ragu, Tuhan tutup lagi, nggak akan kebuka sampai kiamat. Amin. Jadi kalau Tuhan buka, maju. Ada apa di balik pintu, percaya deh. Kalau dia buka satu pintu, di balik pintu pasti ada rumput hijau, air yang tenang. Tugas kita tetap percaya, melangkah pasti, masuk pintu yang Tuhan buka, selebihnya Tuhan akan tuntun kita. Jangan takut. Amin. Jadi kalau Tuhan buka, maju. Jangan pikir 2 kali lagi. Udah dipikir berminggu-minggu, berbulan-bulan. Udah didoain lama. Aduh nih anak kita nih, diterima kerjaan. Cuma mesti pindah ke Manado misalnya. Atau ke Sulawesi atau kemana. Ya kirim aja udah. Tadi siang saya baru ketemu teman saya tuh. Tadi siang, jam 1-an siang tuh. Anaknya sekolah ke Jerman, perempuan pula. Papanya ngomong gini, selama papa masih hidup, pulanglah kamu ke Indonesia temanin papa. Ngobrol sama saya, baru kebuka pikirannya. Ya Tuhan buka di sana, bukan di sini, gimana ya? Makanya udah lepasin aja, kasih dia sayap, saya bilang. Kalau emang di sana Tuhan kasih company yang terima dia kerja, punya kehidupan yang bagus, dan dia juga passionate dengan kerjaannya, udah kirim dah. Akhirnya dia give up. Ya udah dah, aku nggak akan ngomong anakku pulang lagi. Aku rilis dia tinggal di Jerman, punya kerjaan di sana. Walaupun secara hati ayah pengennya pulang. Tapi kalau udah Tuhan buka pintu, ya kita mesti belajar percayakan anak kita kepada Tuhan. Amin. Mau ayah sih tetap aja dikekep, orang bilang kekep gitu ya, tau kekep ya. Diketekin mulu, dipeluk-peluk mulu. Ya kalau udah besar ya kita mesti kasih dia sayap. Kita nggak pernah tahu ke depannya kayak apa. Tapi kalau kita percayakan kepada Tuhan, nggak mungkin Tuhan salah jalan pimpin anak kita. Amin. Yang bisnis juga sama. Ini memang lagi sulit. Tapi kalau Tuhan buka satu percikan ya, satu kesempatan, saya rasa nggak ada salah kita mencoba. Nggak ada salah kita maju dengan iman kita. Memulai dari hal yang kecil kan, setia dengan yang kecil kan, setia. Siapa tahu Tuhan akan bukakan pada kita rahasia masa depan kita lewat hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan setia di hidup kita. Makanya masa-masa sulit ini sebenarnya masa-masa di mana kita mau jalan bersama dengan Tuhan sih. Dia tahu situasi kita kok, dia tahu situasi dunia. Tapi dia Bapa yang baik, gak pernah salah kasih yang baik buat kita anak-anaknya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. When God closed the door, dia reject. Sekali-kali ya, kalau doa minta Tuhan tutup deh, jangan buka terus. Ini realistis. Sebab kalau Anda punya anak perempuan, 1 minggu tiap hari dia buat 7 cowok yang berbeda tiap hari, satu, kan pusing juga mama ya gak sih? Doamu apa? Tuhan buka semua, 7-7-nya menikahi anakku, begitu kah? Atau doa kita, Tuhan, satu aja Tuhan, yang 6 putus. Ribut lah, cekcok lah, gak cocok lah, silahkan Tuhan. Sisakan 1 yang terbaik. Amin. Kan ada kalanya kita mesti doa tutup pintu, bukan buka pintu. Makanya kita mesti punya sebuah pemahaman, Tuhan buka itu baik, Tuhan tutup juga sama baiknya. Sebab yang ngebuka, yang ngetutup, Tuhan yang baik. Kalau di depan kita ada 10 pintu, Anda jangan doa Tuhan buka semua dong. Kalau Tuhan buka semua, Anda juga bingung, mau masuk yang mana? Mendingan doanya tutup 9 Tuhan, kunci gembok palangin. Tapi 1 aja sisain, yang terbaik dari Tuhan. Kan jadi enteng, betul gak? Makanya dari sini saudara, kita bisa menurunkan kita punya ambisi dan emosi. Enggak lagi kepengen lihat orang punya apa, beli apa, pakai apa, bukan urusan kita. Kalau Tuhan buka kita pasti bisa. Kalau Tuhan buka kita pasti punya. Kalau Tuhan buka kita pasti pakai juga. Tapi kalau Tuhan tutup buat kita jangan kepengen. Maka hidup jadi lebih enteng. Amin. Saya udah ngomong sama istri saya. Yang orang punya kita gak mesti punya. Yang orang pakai kita gak mesti pakai. Yang orang beli kita gak mesti beli. Kemana dia libur kita gak mesti ikut ke sana. Dia makan apa kita gak mesti makan yang sama. Dia foto dengan siapa? Gak usah kepengen foto dengan orang yang sama. Ada beli, nggak ada nggak usah beli. Ada makan, nggak ada nggak usah makan. Ada pakai, nggak ada nggak usah pakai. Yang Tuhan buka, jalanin. Yang Tuhan tutup, enjoy aja.
Hidup lebih enteng, jauh lebih enteng. Kalau kita tahu apa yang Tuhan buka dan tutup buat kita, jadi lebih enteng saudara. Kita nggak banyak kepengen. Karena kita kepengen Tuhan buka pintu buat kita seperti Tuhan buka buat dia. Itu tuh semua tipuan saudara, itu semua tipuan. Tuhan paling tahu, God knows you, God knows me. Dia paling tahu yang mana terbaik dibuka, yang mana terbaik ditutup. Ya sudah, enjoy aja. Amin. Matius 7 ayat 14 dan Amsal 16 ayat 25 firman Tuhan selanjutnya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan, tapi menuju kepada kehidupan. Ada jalan disangka lurus, tapi ujungnya maut. Enggak pernah tahu kayak apa. Enggak pernah tahu. Jalannya sempit, pintunya sesak. Tahu-tahu di balik pintu rumput hijau, air tenang. Jalannya mulus, lurus, lancar. Di balik pintu beruang dan serigala. Enggak pernah tahu. Jangan paksa. Enjoy aja. Saya ini 2025 genap 50 tahun ya. Udah kepala 5 nih. Ada kepala 5 sini? Siapa kepala 5? Kepala 6 atau 7? Anak saya baru 8 tahun saudara. Itu dia. Jadi saya belajar hidup bukan tentang kecepatan. Tapi tentang ketepatan. Anak saya baru 8 tahun. Saya 50 tahun. Ya saya mau sehat terus. Supaya saya bisa temani anak saya sampai terserah Tuhan sampai kapan. Kayak om saya mungkin 94 tahun masih main golf, masih sehat gitu ya. Ya itu tujuan saya ke sana gitu loh. Kalau bicara kecepatan, saya udah kalah. Makanya jangan kejar kecepatan, tapi ketepatan pada kehendak Tuhan. Teman-teman sebaya saya lagi pada sedih. Sebab beberapa anak mereka mesti berangkat pertengahan tahun ini. 2 teman saya mau berangkatkan anaknya, satu ke Kanada, satu ke Swiss. Perempuan pula semuanya. Sedih ya, sedih. Kasihan deh. Saya tiap minggu masih ke time zone. Masih main mandi bola, masih hunting blind box. Anak baru 8 tahun itu masalahnya. Jadi saya bilang 10 tahun lalu saya lihat kamu punya anak, saya sedih. Hari ini kamu lihat saya senang, saya lihat kamu sedih. Hidup ini berputar, betul apa enggak? Ya udah mau gimana, jalanin aja kan. 10 tahun ke depan anak saya mungkin akan berangkat kemana, saya sedih. Tapi teman saya mungkin akan gendong cucu pertama mereka, dia senang. That's life, betul apa enggak? Itu hidup. Yang penting Tuhan buka, Tuhan tutup yang terbaik buat kamu. Tuhan buka, Tuhan tutup terbaik buat saya. Tugas kita, jalanin aja tuh pintu. Nikmati apa yang ada di balik pintu. Enjoy. Amin. Sebab uang banyak juga gak jaminan. Jabatan tinggi juga gak jaminan. Gak jaminan semua saudara. Tadi pagi saya konsultasi sama pengacara saudara. Ngurusin urusan teman saya yang kaya, yang baru bangun rumah puluhan miliar tuh. Saya ini middleman, pendeta ini middleman gitu loh, selalu middleman, orang tengah aja. Jadi saya bilang ya punya rumah puluhan miliar juga kalau nggak ada damai sejahtera nggak ada artinya, sungguh saudara. Dia ayo dong pastor main ke rumah dong, main dong ke rumah, sekali aja saya datang selesai sudah. Saya nggak kepengen amat juga punya rumah segede gitu. Saya tahu kapasitas saya nggak mau ikut-ikutan. Ajak anaknya datang, saya nggak mau racunin anak saya. Pokoknya rumah ini rumahmu, itu bukan rumahmu, selesai. Ada liftnya, rumah kita nggak ada liftnya, bukan rumah kita, jangan kepengen. Nanti akan muncul masalah. Kalau Tuhan nggak kasih sama kita, jangan kepengen. Yang Tuhan kasih, nikmati, enjoy, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi hidup jauh lebih enteng, terus terang aja. Jangan mau yang orang punya, jangan pengen hidupnya orang, jangan kepengen. God knows me, God knows you. Dia kasih hari ini sesuai dengan kapasitas kita untuk bisa menikmati dan mengelola dengan baik. Amin? Selesai sudah di situ saudara. Nggak usah aneh-aneh. Next slide. Aplikasi praktisnya selanjutnya. Yang pertama, jangan paksa pintu yang tertutup. Bilang, jangan paksa. Wah ini penting banget. Jangan pernah paksa Tuhan. Kenapa? Kalau kita paksa Tuhan dan Tuhan ngalah, game over kita.
Pengalaman hidup saya dan pengalaman lihat hidup orang lain ya. Kalau ada orang Kristen maksa Tuhan, kemungkinan besar dia akan dapatkan yang dia mau. Bukannya bagus, tidak. Kan dapat yang dia mau, betul. Dia dapat yang dia mau, tapi hilang yang Tuhan punya. Itu harganya terlalu mahal untuk dibayar. Kalau kita dobrak pintu yang Tuhan kunci, mungkin akan terbuka. Tapi kitanya benjol, benjut, di balik pintu ketemu singa dan beruang. Itu loh. Kenapa Tuhan kunci? Dia proteksi kita. Jangan paksa kalau itu dikunci sama Tuhan. Jangan kepengen, kok dia buka, aku tutup Tuhan, aku mau buka juga. Kalau kita paksa akan terbuka, bukan dengan cara kita, tapi bukan dengan cara Tuhan, tapi cara kita akan bayar harga sangat mahal. Ada satu anak muda perempuan, cantik saudara, usia 28 tahun. Target menikah usia 30 tahun. Saya bilang, ya doain aja. Kalau Tuhan kasih pasti kamu dapat 30 tahun menikah. Dia kejar cowok saudara, dapat cowok, dikenalin ke saya. Kenal di mana? Kenal di aplikasi Apple, handphone Apple tuh. Ya oke lah, saya tutup mata lah, siapa tahu jodoh dari Tuhan ya. Tuhan pakai itu barangkali, ya udahlah. Tapi dia bilang, kok berkati ya? Kapan? Tahun depan, pas aku 30. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Cowokmu Buddha, kamu Kristen, tapi dia mau dibaptis. Iya ngerti mau dibaptis. Tapi mau jadi Kristen, iya ngerti. Tapi tetap 2 tahun lagi saya bilang, ya 2 tahun lagi ya 32 dong usiaku. Nggak apa-apa lah. Nggak mau kok, aku mau tetap 30. Mohon maaf, saya nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Dia pindah gereja saudara. Pindah gereja, ada aja pendeta mau berkati yang nggak kenal, ada aja. Dia paksa tetap menikah usia 30 tahun. Menikah nggak menikah, hamil nggak hamil. Sebelum anaknya lahir, udah bercerai saudara. Udah pisah. Masih hamil, belum anaknya lahir, mereka udah berpisah. Hari ini anaknya mungkin sekitar usia 5 tahun. Saya punya mata-mata juga. Ada nggak sih itu? Ada tuh anaknya sekolah situ. Siapa yang nganter? Mamanya. Ada nggak papanya? Nggak pernah kelihatan. Itu dia. Memaksa Tuhan, dapat yang dia mau, hilang yang Tuhan punya. Saya sedih lihatnya. Tapi ya namanya hidup, pembelajaran. Jangan pernah paksa Tuhan. Kalau paksa Tuhan, kita dapat yang kita mau, kita hilang yang Tuhan punya. God knows, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Satu teman saya lagi, businessman saudara. Dapat proyek dari satu pemerintahan 5 miliar. Ada untung sekitar 20%. Dapat kabar dari anak buah dari perusahaan itu. Bilang begini, Pak, dulu Pak, kalau ada vendor dapat proyek 5M, dapatlah kita 50 juta katanya, uang jajan. Nah itu, ngerti dong? Belum apa-apa udah minta 50 juta. Anak buah ini ngomong ke teman saya sebagai bos, dia bilang gimana nih Pak? Ada yang minta 50 juta. Teman saya bilang gini, ya kita punya proyek 5M, untung 20%, lumayan kan? 50 juta sih gak ada artinya, bisa aja kita kasih, tapi dia takut sama Tuhan. Takut konsekuensi. Dia bilang, gua gak bisa kasih, takut. Jadi gimana dong? Bilang aja, Pak mohon maaf, kami gak bisa kasih 50 juta. Kalau memang gak berkenan ya sudah, lepas proyek, Bapak cari vendor lain, kami terima apa adanya. Dibilang begitu saudara. Begitu dibilang, besoknya dia telepon balik dari orang oknum itu ya, bilang gini, Pak, omongan kita kemarin lupain aja. Vendor tetap Bapak, proyek tetap milik Bapak. Tuh, gak usah paksa. Bisa gak dia paksa? Bisa. Kasih? Dapat. Tapi kan jadi gak sejahtera. Dia bilang, gua bisa gak sejahtera gara-gara 50 juta. Kalau dia sial keciduk, kita bisa kena. Mungkin gak tahun ini, mungkin 10 tahun lagi. Bisa-bisa aja. Ngapain kita hidup gak tenang? Betul apa enggak? Simpan api dalam sekam. Lama-lama juga keciduk, kebakar. Ngapain? Dia gak mau paksa. Kalau Tuhan buka, tetap milik kita. Kalau Tuhan tutup, semuanya baik. Dia ikuti dengan setia. Dia ikuti cara Tuhan. Hidup berkenan pada Tuhan kayak Daud dan jemaat Philadelphia. Akhirnya kalau Tuhan buka, dia gak bisa tutup kok. Kalau udah Tuhan buka, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, jangan coba-coba dobrak. Amin. Jangan paksa pintu yang tertutup. Yang kedua, taat jalani kalau pintu sudah Tuhan buka.
taat jalani. Tuhan kasih keyakinan di hati kita, ini nih dari Tuhan buat kita. Jatuh bangun, tetap tekun. Naik turun, tetap tekun. Satu saat pasti ada hasilnya. Kalau kita yakin ini dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, tetap setia dalam hal yang kecil. Ingat, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Sekaya-kayanya kamu tetap tidak seberapa. Sehebat-hebatnya kamu tetap tidak seberapa. Setinggi-tinggi jabatanmu tetap tidak seberapa. Apa yang ada pada kita semuanya cuma perkara yang kecil. Setialah dengan POV ini saudara. Apa yang kita punya semua kecil. Cuma Tuhan yang besar. Yang kita punya bukan kunci. Penting sih penting, tapi enggak sepenting kunci. Yang punya kunci cuma Tuhan. Setia pada hal yang kecil, dan yang terakhir percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan pegang semua indah pada waktunya. Jangan takut, tetaplah percaya. Hidup ini cuma berputar aja sih. Yang di bawah bisa di atas, yang di atas bisa di bawah. Yang di depan bisa ke belakang, yang di belakang bisa ke depan. Semua cuma perputaran waktu. Orang zaman dulu bilang hidup kayak roda berputar. Dimanapun posisi kita berada, tetaplah setia ikut Tuhan. Maka roda akan membawa kita ke tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam ini. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tundukkan pada kita sekalian. Kita akan doa sama-sama. Naikkan sebuah lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu yang Tuhan. Jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau sungguh mengetahui hidup kami dan hati kami. Kau pun mengetahui setiap jalan-jalan yang harus kami tempuh. Maka Engkau tahu pintu mana yang Engkau akan buka dan yang mana Engkau akan tutup. Ajar kami untuk hidup mencari apa yang berkenan di hati Tuhan. Taat pada firman-Mu dan setia dengan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan pada kami pada hari ini. Setiap pintu yang Tuhan buka, kami maju dengan iman dan melangkah memasukinya. Tapi tiap pintu yang Tuhan tutup, kami biarkan tetap tertutup. Kami gak akan paksa untuk kami buka. Sebab kami tahu ada pintu-pintu lain yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kami. Ajar kami Tuhan tetap tertanam, berakar dalam Tuhan.
Sebab hanya dalam Engkau kami bisa bekerja dan berbuah. Di luar Engkau semuanya menjadi sia-sia. Buat kami tetap taat dan setia melewati 2026, sebab kami percaya pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu berkat Tuhan siapkan dan Tuhan akan bukakan tepat pada waktunya. Kami punya Tuhan dan kami percaya kunci Daud itulah yang paling utama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman. Haleluya. Terima kasih Pastor Pandi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum membawa persembahan, kita mau lihat pengumuman untuk teman-teman. Jangan lupa setiap Sabtu 2 dan 4 ya. Sabtu 2 dan 3 ya. Kita join Spada melalui Google Meet. Yang belum join, ayolah join gitu ya. WA ke saya mungkin atau siapa nih di sini? Oh, Kasula ya, ada Kasula aja sih. Dini ada, Sugi ada ya, Dewi ada. Ini semua jemaat setia nih. Oke, berikutnya Fellowship juga ya. Fellowship juga masih seringnya online nih ya kalian ya. Nggak apa-apa, it's okay. Sabtu 2, Sabtu 3 kita ketemu secara online ya di rumah masing-masing. Terus ini baca Alkitab ya, baca Alkitab 2 pasal 1 hari. Hari-hari ini memang lagi berat, terlihat dari absensinya begitu ya. Makin menyusut ya yang absen, tetap setia. Kemudian saving day tetap terus kita lakukan, belum tahu mau kemana, keluarga muda ntar kita atur ya. Nah ini yang retret anak-anak remaja, pemuda ya, tolong ajak semua teman-teman kita gitu ya, yang remaja pemuda ya, Angel Mensinga gitu kan ya, Ripka gitu ya, Kak Olive ya, mungkin boleh dipandu terus ya, Ale siapa teman-temannya, Echa, David gitu kan ya, kita invite semua ya. Tanggal 14-16 Mei dengan biaya sebesar 200.000 saja per anak. Ya, 3 hari 2 malam. 200.000 itu sangat murah sekali untuk 3 hari 2 malam ya. Luar biasa. Oke, next bulan depan kita kumpul lagi di tempat ini 26 April hari Minggu juga sore. Pembicaranya adalah Pastor Chris Sunlo ya, sudah pernah kemari tahun lalu ya. Kita doakan ada pesan Tuhan yang disampaikan dengan luar biasa bulan depan. Oke, kemudian kita mau bawa persembahan dulu aja kali ya. Kita mau bawa persembahan dulu. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore malam hari ini kami akan membawa persembahan yang terbaik dalam rumah-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan, supaya setiap persembahan yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lama sampai selama-lama, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, yang berulang tahun bulan Maret, ada yang berulang tahun bulan Maret? Ada. Selain istri saya. Ada lagi bulan Maret? Berarti Cimelani nyiapin kue ulang tahun untuk dirinya sendiri gitu hari ini ya. Ya udahlah ya gitu ya. Ya
udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kan apa ya? Ya langsung maju aja ya. Kunci G. Happy birthday to you. Ku ucapkan sarah hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Oke, boleh make a wish dan ditiup. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Umurnya berapa ya Ci Melania? 200 berapa ya? 200. Pai Sucen. Oke, kita mau akhiri saja ibadah kita sore malam hari ini. Thank you sekali lagi buat Pak Fandi buat kesediaannya malam hari ini bergabung melayani kita. Sangat memberkati Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian yang tadi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama doa ya. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan kami agar selalu mengandalkan Tuhan dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada hidup kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyerahkan PS Fandi, Stephen, sekeluarga ke dalam tangan Tuhan. Engkau mau pakai dia di dalam pelayanannya, Engkau memberkati Pak Fandi agar senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau berikan kesehatan bagi keluarganya, Tuhan mau berikan berkat yang baik bagi keluarganya. Tuhan juga mau beserta dengan Pak Fandi. Perjalanan pulang dari sini juga tibakan di rumahnya dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun. Dan Tuhan mau pakai dia lebih dahsyat di dalam setiap pelayanan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang hadir hari ini. Tuhan tutup bungkus jamaah urapi berkati, agar kami senantiasa setia untuk melayani Tuhan, setia untuk datang kepada Tuhan, setia untuk berharap kepada Tuhan, dan bergantung karena waktu Tuhan adalah yang paling terbaik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sore hari ini berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan, kami menyerahkan negeri kami tercinta Indonesia, Pak Prabowo dan Pak Gibran serta jajaran Menteri Kabinet maupun juga TNI Polri. Tuhan mau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Tuhan mau campur tangan di dalam negeri ini Tuhan, di dalam mengatasi kondisi 2026 ini Tuhan, yang terjadi peperangan di Timur Tengah antara Amerika, Iran dan Israel. Tuhan, Engkau mau jamah. Kami yakin dan percaya bahwa bukan kuat dan gagah kami, tapi kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan mau pakai Tuhan pemerintahan kami ini maupun presiden kami dan wakil presiden ini kami, dan takut akan Tuhan dan bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Tuhan tetap memberkati perekonomian negeri kami. Tuhan tetap memberkati setiap lapangan pekerjaan yang masih ada. Tuhan, bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di negeri lain mungkin sedang kesusahan,
Tapi kami yakin dan percaya, apabila kami terus berseru dan berharap dan bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami yakin bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan negeri kami dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari gempa bumi, tanah longsor, dari bencana apapun Tuhan. Tuhan mau tutup bungkus Tuhan. Tuhan mau ampuni negeri Indonesia ini Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk malam hari ini saudari terkasih kami, Ibu Melani Tuhan, yang bertambah usianya di dalam pemeliharaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan dan rumah tangganya. Tuhan pelihara dia, Tuhan mau berkati dia di dalam setiap pekerjaannya, di dalam keluarganya. Tuhan juga mau berkati keluarganya bersama Pak Kris dan Sibil. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga mau pakai keluarga ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, agar setia terus melayani Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, kami menyerahkan teman-teman kami baik yang sedang sakit, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau jamah obat-obatan yang mereka minum, yang mereka harus pakai, maupun juga yang dokter-dokter yang memeriksanya. Tuhan mau berkati agar pulihkan. Bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan menjamah satu persatu dan mengurapinya dan memulihkan dan menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami tutup doa yang jauh pada sempurna ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita pandang wajah Tuhan. Dengan iman kita akan terima setiap berkat dan janji Tuhan buat kita semua. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keuangan, studi, perjodohan, masa kini dan juga masa depan sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah yang hidup, menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati.